Mandi, mandi. Nih nggak mau kalah, perahu Bapak juga harus disiram nih biar dapat berkahnya. Diambil mulai dari sayur-sayuran sampai ke ikan asin nih, udah mulai berebut nih masyarakat. Ayo, 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 ayo ambil. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Joget dulu. Kalau mau joget dulu. Gimana pegangnya, Pak? Ini sudah mulai masuk ke proses untuk membawa jolannya menuju ke laut. Dan ini harus lari. Jadi benar-benar semua masyarakat tuh ikut seru-seruan di sini. Laut selatan Pulau Jawa nggak pernah habis cerita. Gak cuma soal ombak ganasnya, tapi juga tradisi yang masih dijaga. Sama antusiasnya dengan ribuan warga di bibir pantai, ratusan kapal nelayan juga udah standby di atas air. Wah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang laut pantai selatan, nggak usah diraguin lagi, ombaknya gede banget. Dan ini jolen yang udah mau mulai ke tengah laut. Ini sekitar 2 kilo dari bibir pantai untuk menuju ke tengah laut ya. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, laut di selatan Pulau Jawa menyimpan berkah luar biasa. Gak cuma buat nelayan, tapi juga wisata. Gak heran tradisi adat pesisir seperti ini selalu dinanti-nanti. Nih ya, jadi di Kabupaten Cilacap ini kurang lebih ada 8 kelompok nelayan yang ikut serta untuk menurunkan jolennya di laut. Dan ternyata banyak juga di luar itu nelayan-nelayan lokal yang ikut berpartisipasi juga untuk membuat jolen dan ikut arung juga nih, kayak di samping saya nih ada kapal, itu bawa jolen pribadi tuh. Warga pesisir yang bergantung hidup dari Laut Selatan berlomba mengejar perahu pembawa jolen. Jolen akan dilarung di beberapa titik yang dipercaya sakral dan membawa keberkahan. Nah, ini udah mulai nih. Masyarakat tuh percaya di sini bahwa kalau kita ambil air di dalam jolen yang memang sudah diarung, terus ada air lautnya, kita tuh nyiram ke badan, fungsinya untuk supaya kalau misalnya kita dapat berkah untuk tahun depannya, supaya dapat ikan lebih banyak lagi. Yang baru saya tahu, katanya sih jolen singkatan dari istilah Jawa ojo kelalen. Jolen jadi pengingat agar manusia gak lupa bersyukur atas limpahan rezeki, keselamatan, dan hasil alam yang melimpah. Mandi, mandi! Kalau ikut acara arung jolen begini tuh harus siap-siap bawa gayung sebenarnya. Jadi semua masyarakat tuh pengen dapetin berkatnya, termasuk mungkin nggak cuma siram ke badan, tapi ke perahu juga, supaya perahu ini membawa berkah yang lebih berlimpah dan lebih banyak lagi. Wah, siram Pak, semoga banyak Pak rezekinya Pak, tahun depan Pak. Nih nggak mau kalah, perahu Bapak juga harus disiram nih biar dapat berkahnya. Setahun sekali suasana pesisir Cilacap auto pecah. Lewat festival nelayan, warga ngumpul buat bersyukur dan nitip harapan ke Laut Selatan. Hasil bumi dan hasil laut bertemu dalam satu perayaan yang diwakili lewat gunungan. Gunungan ibarat paket komplit, isinya ada hasil tani sampai hasil laut. Semuanya disusun menjulang tinggi mengerucut, mirip seperti gunung.
Lucu ya, ini kayak hiasan kalung. Tapi bukan kalung. Ini adalah hiasan untuk gunungan. Jadi memang kalau di sini itu masyarakat biasanya menghiasnya itu dengan hasil bumi. Ya, ada sayur, ada cabai seperti ini, ada juga buah-buahan, bahkan sampai ke ikan asin juga ada ya Pak ya. Macem-macem. Pokoknya apa yang mau dicari ada di sini. Kacang panjang yang tadi saya panen langsung nangkring di susunan bagian atas. Saya sih mau lanjut bantu nyusun, tapi mata malah kegoda sama yang lain. Hah? Aku dulu ya. Salak mau dipasang malah dimakan Enggak, dulu. bukan saya nih Pak nih. Tuh, saya bukain anak-anak ini Pak, nyobain. Ya habis tadi banyak, soalnya hasil buminya kan banyak. Jadi saya penasaran, di salaknya itu katanya manis banget, makanya mau rasain. Betul. Satu nggak apa-apa ya Pak, boleh ya? Ya boleh. Nyusun gunungan gak bisa asal tumpuk. Semuanya disusun rapi biar gunungan ini kokoh dan enak dilihat. Ini saatnya kita tempel ikan asin. Ini yang paling favoritnya. Nah, ini kesukaan saya ini Ibu. Ini udah nggak boleh dimakan lagi ya Bu? Nggak boleh. Besok udah nggak boleh. Besok aja kata Ibu. Pak. Wah, jatuh lagi Pak. Itu rezeki saya berarti yang jatuh. Ini kalau udah yang jatuh, ya Pak, copot lagi Pak. Berarti rezeki saya lagi ini. Buat warga pesisir Cilacap, setiap tradisi sedekah laut, gunungan bukan sekedar hiasan. Gunungan jadi simbol rasa syukur dan harapan untuk musim melaut berikutnya. Kurang lebih bentuknya kalau sudah jadi seperti ini, cantik sekali ya Pak ya. Dari ada warna merah, ada hijau, ada yang asin-asin juga, ada yang manis di sini. Semua nanti akan rame, kita bakal rebutan karena masyarakat di sini pun semuanya antusias untuk ikut festival nelayan. Event utamanya warga pesisir. Ramai udah pasti, tapi yang bikin salut, semua pada pengen ikut partisipasi. Selamat datang di Festival Nelayan. Ini acaranya sudah mau dimulai dan ini lagi arak-arakan untuk menuju ke Teluk Penyu. Jadi memang di sini ada beberapa kelompok nelayan yang memang membawa jolen ini menuju ke Teluk Penyu dan ini suasananya ramai banget. Kiri kanan saya banyak masyarakat yang ikut juga seru-seruan di sini. Pantai Teluk Penyu jadi tujuan arak-arakan warga. Jolen yang berisi sesaji akan dilarung ke tengah Laut Selatan. Sementara, gunungan hasil bumi akan jadi rebutan warga di pantai Teluk Penyu. Ya, rencananya sih begitu, tapi belum sampai ke tujuan, gunungan yang ikut saya buat udah jadi rebutan. Semangat! Nanti ya, belum. Tapi emang biasanya udah banyak yang ngambil ya dari mulai sini ya. Oh, wah rame banget ini. Ini gunungannya udah mulai diambilin sama masyarakat untuk bisa diambil mulai dari sayur-sayuran sampai ke ikan asin nih udah mulai berebut nih masyarakat buat ambil. Saya juga nggak mau kalah, mau ikut ngambil. Gak pakai aba-aba, gunungan langsung jadi sasaran. Yang tadinya rapi disusun, sekarang jadi gak beraturan. Warga percaya hasil bumi dari gunungan bisa membawa berkah. Wah. Ayo, ambil. Siapa yang mau? Joget dulu. Kalau mau joget dulu.
udah habis, gunungannya udah habis, langsung diambil sama masyarakat. Jadi sepanjang jalan menuju ke Teluk, ini masyarakat boleh ambil gunungan, isinya pun apapun, mau diambil sayur, mau ambil buah-buahan silahkan. Nih, ada kosong. Ayo ambil. Asli deh, nggak sampai 5 menit, 2 gunungan yang diarak udah ludes nggak bersisa. Ngambilnya yang paling gede ya, Bu? Apanya ambil apa ini? Semangka. Kenapa ngambilnya semangka? Coba tunjukin. Nih, Ibu dapat semangka. Yeay! Bisa aja Ibu ngambilnya yang paling gede. Vibes-nya dapet banget sih. Sepanjang jalan, antusiasme warga yang menonton seakan gak habis-habis. Begitu juga arak-arakan jolen dan seni budaya yang mengiringi. Bayangin aja, jalan kaki hampir 5 km di bawah terik pesisir, tapi masih tetap semangat. Nggak nyangka itu sih, Laut Selatan Pulau Jawa punya banyak plot twist buat saya. Selemparan batu dari bibir pantai berombak ganas, ada hamparan sawah dan kebun sayur yang tumbuh subur. Nih ya, aktivitas masyarakat di daerah pesisir pantai selatan itu nggak cuma cari ikan, tapi juga mengandalkan hasil bumi. Kayak sekarang nih saya lagi mau petik terong. Yap, awalnya saya kira rezeki warga pesisir datangnya cuma dari laut. Setelah sampai di Cilacap, semua terpatahkan. Di sini, ganasnya ombak dan terong ungu ternyata bisa akur. Wah, ini udah bisa kan, Pak? Ini gede nih. Nah, ini kalau bisa dilihat ya, lokasi pertaniannya itu berbatasan langsung dengan laut. Jadi di sana tuh udah laut lepas. Dan yang bikin saya heran, kok di sini tanahnya bisa sesubur itu ya, Pak ya? Semua yang ditanam, mulai dari terong, terus tanaman yang lainnya, sayur-sayur yang lainnya juga tumbuh dengan subur dan juga banyak ya, Pak. Ukurannya pun besar-besar. Panas pesisir memang gak main-main, tapi buktinya bukan cuma terong yang betah tumbuh di sini. Di Pantai Sodong, Adipala Cilacap, kacang panjang jadi jenis sayuran lain yang tahan banting. Nah, kan saya bilang apa? Banyak banget nih berbagai macam sayur yang tumbuh di, walaupun namanya pesisir selatan, tapi tanahnya ini subur sekali, termasuk ini nih kacang panjang. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau kacang panjang itu ada 2 jenis. Ada jenis yang Garda dan Bravo. Nah, yang lagi kita panen ini tuh Bravo ya? Garda. Garda, dia terletak di beda warna dan juga ukuran diameternya. Kalau Bravo itu lebih besar, kalau ini agak kecil-kecil. Mas, tolongin Mas! Mas, tolong aku! Wih! Akhirnya! Selama ini pantai selatan identik sama ombak yang bikin deg-degan. Padahal, gak semua sudut pesisirnya segalak itu loh. Ada juga nih sisi tenang yang pas banget buat seru-seruan. Nih, Laut Selatan kan memang terkenalnya dengan ombaknya yang kencang, tinggi, dan juga agak berbahaya. Tapi sekarang nih, hari ini saya mau buktiin kalau ada juga di sisi selatan itu yang ombaknya tenang seperti ini. Dan sekarang saya mau nyobain olahraga namanya paddleboard. Ini sekarang saya masih bisa nih duduk, tapi nanti akan diajarin untuk berdiri ya. Karena paddleboard itu memang olahraga yang harus mendayung sambil berdiri. Ntar ya, ajarin saya ya. Simpelnya sih, paddleboard itu mendayung di atas papan. Tapi jangan salah, yang paling susah justru jaga badan biar tetap seimbang. Duduk sih boleh, tapi kalau berdiri pasti bikin dak-dikduk. Dia berdiri pelan. Asik. Wih, agak tegang ya pertama kali untuk coba berdirinya karena itu tadi harus seimbang kiri dan kanan nih kaki, terus pandangan tuh nggak boleh ke bawah, harus selalu ngelihat ke depan seperti ini supaya lebih seimbang lagi. Nah, habis kayak gini Mas? Kalau udah seimbang tuh tinggal dayung aja pelan. Oke. Kok gemeteran ya kaki saya? Baru pertama kali. Buat saya sih bisa berdiri seimbang aja, berasa lulus obstacle yang pertama. Tapi emang bener apa kata orang, sombong itu awal mula kehancuran. Baru mau ajak balapan,
Saya malah basah duluan. Mas tolongin mas. Mas tolong aku. Gimana ini mas? Nah ya ada aja ya kejadian kalau misalnya kita salah tuh. Tadi tuh saya salah kaki nyimbanginnya jadi jatuh. Yaps, arus tuh ngaruh banget. Walau air terlihat tenang, buat pemula tetap butuh sedikit perkenalan. Padahal perairan di sini lebih kalem. Lokasinya di balik laut, daratan, dan hutan bakau dengan view dan suasana yang syahdu. Dan ini ya kalau bisa dilihat pemandangannya kanan kiri saya itu penuh dengan bakau, makanya masyarakat sini itu menyebut daerah di sini itu Amazon of Java. Hampir salah ngomong saya. Nih, pemandangannya begini, kiri kanan rimbun, wah indah banget. Ini olahraga yang cocok untuk menenangkan pikiran kalau menurut saya. Yap, julukan Amazon of Java nggak berlebihan buat disematkan ke Segara Anakan di Demangkarta Cilacap ini. Gak cuma hutan bakaunya yang bikin mata adem, menjelang sore langit juga ikut flexing lewat sunset yang cakep parah. Kayaknya alam di sini nggak kehabisan cara buat bikin saya terkesan. Udah dapet serunya, dapet juga bonus golden hour. Ini sambil menikmati sunset, suasananya bener-bener luar biasa, hening, terus pokoknya ini damai banget sih rasanya, sangat-sangat peaceful. Cerita pesisir Cilacap belum selesai. Bersama nelayan dari Karangtalun, saya mau ikut nyari apa yang disimpan Laut Selatan. Nih, nggak afdol rasanya kalau main ke Kabupaten Cilacap tapi nggak ikut sama masyarakat untuk cari ikan. Nah, ini kayak saya nih sama Bapak hari ini lagi jaring ikan. Kalau di sini tekniknya itu dia menjaring dan membentuk huruf O gitu ya, Pak. Jadi ikan-ikannya terjebak di dalam. Ini saya mau lihat nih, semoga ikannya banyak. Memasang jaring jadi cara favorit nelayan perairan Payau dari Karangtalun. Jaring yang dipasang juga nggak tanggung-tanggung. Yang lagi saya tarik ini aja panjangnya lebih dari 100 meter. Wih, akhirnya ini ada kali ya setengah jaring tuh kita udah tarik belum dapat ikan. Dapat ikan. Ini hati-hati nih, tajam soalnya bagian siripnya. Ini ikan apa Pak kalau di sini? Ikan kiper. Kalau kata Bapak kiper, tapi bukan pemain bola, tapi ini ikan. Nah, ini seperti ini bentuknya tuh. Ini ikannya gede-gede ya kalau kiper ya Pak di sini. Tapi dia udah di. Nah, ini ikan pertama saya dan juga Bapak. Ya lumayan lah ukurannya besar, bisa kita makan berdua ya Pak. Tuh. Ini bukan karena lagi demam bola, ikan kiper beneran ada kok. Kiper jadi nama lain ikan ketang-ketang yang habitatnya di bakau seperti ini. Dapat lagi. Ini sama Pak? Sama. Ih, ikan kiper juga. Tuh emang banyaknya di sini ikan kiper, ikan apa lagi Pak? Tadi pakupon, pakukon. Lucu ya namanya. Kipernya udah dapat 2, tinggal tambah gelandang sama penyerang nih. Baru dapat ikan langsung. Nah, ini masih bergerak nih Pak. Nah, ya. Dapat lagi sama ukurannya besar kayak yang pertama. Ini ikan kiper emang kata Bapak tuh lebih bagus kalau misalnya udah mulai pasang. Tuh biasanya ikan kiper banyak tuh ya Pak ya, tertangkap dan emang waktu-waktunya sebenarnya lagi pas untuk tebar jaring nih jam-jam segini. Berarti semua rata-rata mata pencahariannya nelayan ya Pak? Yaps, pindah spot, pindah cerita. Kali ini jaring mulai diisi jenis ikan lain. Nah, ini dia. Wah, ukurannya agak besar ya. Buat saya kayaknya kenyang nih Pak satu Pak. Walau nggak banyak,
Di sini saya bisa dapat ikan lain yang lebih bervariasi. Lumayan buat mengobati rasa penasaran. Nih, lihat hasil ikan yang sudah saya ambil tadi sama Bapak pakai jaring. Ada ikan kakap, ada bekukon. Bekukon ini lumayan lah ya untuk kita makan siang hari ini ya Bu ya. Ini lagi disiapin, kalau di sini tuh makanan khasnya namanya brecek. Oh, brekecek. Namanya brekecek. Brekecek itu kalau di sini tuh seperti ikan kuah gitu ya Bu, ada kuah-kuahnya. Jadi kayak ada becek-beceknya gitu sedikit. Hasil menjaring hari ini lumayan lah ya. Selain ikan kiper, ada ikan kakap dan juga ikan bekukon. Oh iya, brekecek tuh hidangan tradisional khas Cilacap, Jawa Tengah. Gampang kok, ulek cabe, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya. Kalau untuk bumbu sih, kunyit jadi si paling wajib ada. Sip lah, bumbu udah halus, tinggal dimasak biar harum. Mambune wangi. Ah, panas. Wah. Nah. Daun-daun. Semuanya. Ini sebenarnya bisa pakai ikan apa aja ya Bu ya? Macem-macem, sembarang ikan bisa, ikan perpecakan itu. Jadi sebenarnya berkecek itu bisa pakai ikan apapun atau misalnya pakai ayam pun bisa ya Bu, tapi bumbunya yang bikin khasnya tuh di sini. Sebenarnya mirip sama ikan kuah kuning, hanya bedanya kalau berkecek ini lebih ini ya Bu, kasar. Teksturnya itu kasar. Jadi bumbunya itu masih enak ketika nanti pas digigit, dikunyah tuh masih berasa ya Bu. Brekecek yang udah matang gak dominan di kuahnya. Kuah yang tadinya melimpah dibiarkan menyusut nyaris habis, meresap ke dalam ikan. Bagian yang paling saya suka nih, bagian makan-makan. Ikannya udah jadi, ini kita makannya pakai nasi, biasanya juga bisa diganti pakai singkong ya Bu, lebih enak lagi. Nah kalau di sini makannya emang enaknya bareng-bareng begini ya Bu. Habis capek kita cari ikan. Habisin, iya sabar makan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Udah nggak sabar banget Bapak makan, saya ngomong lihat saya. Oh Joiri ya. Dari penampakan dan aromanya, saya sih udah nebak ini pasti enak banget. Dari bumbunya, dari tekstur dan segar ikannya, nyaris gak ada lawan. Yakin deh, dari Mbappe sampai Lionel Messi bakalan doyan kalau ikut nyoba. Ini rasa olahan brekeceknya ini pedas iya, manis iya, gurih juga iya, semuanya tuh menyatu gitu rasanya. Dan juga apalagi ditambah ikan yang tadi baru diambil, jadi rasanya pun masih fresh, seger, manis. Terus apalagi ikan ini nih, kiper. Ikan kiper ini tapi menurut saya masih lebih enakan kakap Pak. Kakap merah lebih enak. Enak juga. Kakap merah. Harganya juga lebih mahal ya. Harga tidak bohong ya Pak. Iya. Bagus banget ini kakap. Ada nih terbagian. Gimana Pak pegangnya Pak? Ombak besar pantai selatan gak bikin semua hewan menjauh. Justru di garis pantai ini, penyu datang menitipkan generasi berikutnya. Nih, petualangan saya kali ini dimulai dengan mencari jejak-jejak penyu. Jadi kali ini saya, Bapak dan juga Kakak itu dapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada jejak penyu yang kayaknya ada sarang telurnya ya Pak ya di sekitar sini, dan ini lagi coba kita gali, lokasinya udah kita temuin. Lokasinya udah ketemu. Ini kayaknya diperkirakan di sini, Ada tapi di sini. kita lihat dulu ya, kita gali apakah memang ada atau enggak. Pantai Sodong di wilayah Adipala jadi salah satu lokasi pendaratan favorit penyu dari masa ke masa. Setiap musimnya, penyu akan naik ke darat. Bukan buat liburan, tapi buat bertelur di titik pantai yang sama. Ada. Wah, ada nih terbagian. Gimana Pak pegangnya Pak? Nah, ini kalau telur.
Ternyata ada telurnya beneran. Ih, ini nggak apa-apa Pak, saya pegang. Ini pertama kalinya loh saya pegang telur penyu dan ternyata dia agak empuk ya telurnya. Kan kalau telur ayam itu dia keras ya cangkangnya. Kalau ini dia empuk nih. Induk penyu itu jago banget tentuin lokasi nitipin anak. Mereka menggali sarang di pasir, menyimpan telurnya, lalu menutupinya lagi biar lebih aman. Sayangnya predator alami penyu juga nggak kalah jago. Makanya upaya konservasi dilakukan biar penyu tetap lestari. Dia kan pasir itu mengandung lendir dari indukan penyu. Oh, diambil juga. Karena salah satu fungsi lendir ini adalah untuk melapisi cangkang telur penyu dari bakteri pembusukan ketika terjadi proses penetasan. Oh, tuh bagian pentingnya lagi. Kita nggak cuma ambil telurnya, tapi ambil juga pasir-pasir yang di dalam itu ya, Pak. Induk penyu nggak akan pernah kembali untuk menengok atau merawat telurnya. Jadi nggak usah khawatir, telur-telur nggak bakal dicari emaknya saat dipindah rumah ke konservasi. Nah, ini telur yang tadi kita sudah ambil, kita pindahkan di area penetasan telur yang ada di konservasi. Jadi ini emang udah dibikin nih seperti pasir. Emang dibikinnya sengaja pasir pantai seperti ini ya? Pantai seperti ini, ini media untuk penetasan telur penyu. Oh, memang harus pasir pantai dan juga kita gali tuh sekitar 30 cm ya Pak? 30 cm. Jadi ini telurnya kita taruh di dalam. Ya kayak telur ayam. Telur penyu dipindahkan satu persatu ke penangkaran semi alami agar lebih aman dari predator dan gangguan lain selama masa penetasan. Area penetasan juga dibuat semirip mungkin dengan lubang asli biar telur yang berhasil menetas semakin banyak. Harus ada di dalam sini sudah kita kubur dan juga caranya dikuburinnya itu dia tidak boleh terlalu padat. Jadi masih ada ruang, masih ada rongga udara supaya nanti ketika dia menetas itu dia tidak sesak gitu ya Pak, masih bisa bergerak. Kebetulan hari ini pun sudah ada yang mau kita ambil untuk di proses penetasan ya Pak, beda lagi. Berarti ini kita... Ini prosesnya sudah mulai dia menetas. Oh. Nah, kita prediksi hari ini dia akan menetas. Asli deh, hoki setahun kepake hari ini. Kebetulan banget ada telur-telur yang udah tanggalnya buat menetas. Anak bayi. Katanya sih dari satu indukan penyu bisa menghasilkan 100 sampai 150 butir telur. Sama seperti di alam liar, di sini pun nggak semua berhasil menetas sempurna. Tapi saya sih tetap senang bisa jadi saksi datangnya tukik atau anak penyu ke dunia. Nih, penyu yang baru menetas anak-anaknya ini nggak bisa langsung ditaruh di air, tapi harus diinkubasi dulu di dalam sini. Proses karantina selama Di karantina maksudnya selama 1 malam. Untuk penyesuaian suhu ketika di dalam sarang dan di luar sarang. Jadi nggak kaget dari kena pasir terus kena air. Di sini tukik nggak bisa langsung dilepas liarkan. Demi menjaga peluang hidupnya, mereka dirawat dan dipantau oleh petugas konservasi. Anak penyu itu kayak bayi manusia loh. Ada tali pusarnya di sebelah sini nih. Nah, tali pusarnya ini kalau misalnya dia semakin kecil dan semakin nggak kelihatan seperti ini, itu tuh sebenarnya sudah siap untuk dilepas liarkan. Sejak masih telur, penyu nggak punya mode manja. Mereka harus langsung bertahan hidup sendiri tanpa pantauan dari induknya. Di konservasi, setiap tukik atau penyu diupayakan tumbuh sehat sebelum dikembalikan ke laut. Tiba waktunya untuk perilisan beberapa penyu, ada yang kecil, ada juga yang besar. Dan sebenarnya rasanya gimana ya? Saya tuh pertama agak sedih tapi dan senang juga karena mereka ini akan hidup lagi di alam bebas yang harapannya kemudian dia bakal berkembang biak lagi dengan lebih baik dan juga populasinya semakin banyak.